Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zakat TV. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini kita kedatangan narasumber yang memiliki usaha botol ASI. Yuk kita langsung bicara dengan Mbak Widuri. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Widuri, ini salah satu usaha yang mungkin sekarang ini lagi berkembang banyak kali ya mengenai botol ASI gitu loh. Awal mulanya gimana sih Mbak, kok tiba-tiba aduh kepingin dia punya usaha ini? Memang pasti datang dari diri sendiri yang punya pengalaman, atau memang melihat teman-teman yang kayaknya lebih peduli gitu kalau sekarang ini kita lagi menggalakkan ASI gitu. Bisa cerita kepada kami? Iya, awalnya karena kebetulan pas anak pertama niat banget pengen bisa ngasih ASI eksklusif, dan kebetulan aku juga karena bekerja, jadi ya belajar cari tahu gimana caranya nampungnya dan sebagainya gitu. Terus nyari tahu juga botol yang bagus, yang mana plastik atau yang kaca gitu. Terus akhirnya nyari emang agak kesulitan untuk nyari botol saat itu, sekitar 3 tahun yang lalu gitu kan. Terus kemudian dan mahal, ada pun pasti mahal ya kan, karena sudah keluar dari produk-produk tertentu kan. Iya betul, yang ada yang bagus juga kan, itu emang lumayan mahal. Terus akhirnya, ya kan kalau kita nampung itu kan butuh banyak, butuh banyak, apalagi harus seharian dan sebagainya. Terus ya udah kebetulan coba-coba searching, nyari pabriknya langsung. Terus okeynya kepikiran juga untuk kayaknya kalau aku jualin mungkin ngebantu yang lain juga gitu. Terus dapat harga lumayan murah, tapi dengan memang kita harus produksi banyak gitu. Jadi dengan beli dengan produksi banyak jadi dapat menekan harga gitu. Terus akhirnya ya udah berpikir ya udah coba kita beli. Lumayan banyak yang suka gitu, lumayan banyak yang butuh juga. Terus ya udah akhirnya terus ngejalanin via online dari 3 tahun yang lalu, terus sampai 2 kali pindah pabrik juga karena perubahan harga gitu. Karena ada kenaikan harga kan juga, gimana caranya biar kita tetap bisa menjual dengan harga yang sama. Terus udah ganti pabrik, terus kemudian masalahnya lagi di ekspedisi karena kaca kan agak kesulitan gitu untuk pengirimannya, beberapa kali yang botol pecah dan sebagainya gitu. Tapi ya sama pihak JNE memang diganti. Walaupun memang prosesnya agak lama. Nah, kalau bicara botol ASI ini ya, tingkat keamanannya kan kita juga nggak tahu ya Mbak. Kalau bicara keamanan artinya secara higienisnya gitu loh, apakah memang bisa atau bagus, dan keamanannya bahkan kandungannya berubah atau tidak. Apakah juga Mbak Widuri melakukan analisa sebelumnya gitu loh, dengan menggunakan bahan ini tidak akan merubah dari kualitas ASI tersebut? Di pabrik itu juga memang yang golongan kacanya BPA free, yang memang aman untuk jika dipanaskan gitu. Tapi juga masih gini, kan kalau misalnya dalam itu kan tidak dimasak kan, hanya kalau ASI kan hanya dalam dipanaskan, direndam, hanya air panas aja gitu. Terus kalau di freezer pun juga tidak pecah gitu. Jadi memang kualitas kacanya memang khusus untuk ASI. Untuk ASI. Begitupun juga secara penutupnya dan lain-lainnya juga memang sudah berani dijamin kalau memang ini standar untuk ASI dan tidak merubah kandungan dari ASI tersebut gitu. Nah, kalau Mbak Widuri sendiri menjual satu botol ini berapa? Aku jualnya lusinan. Kalau misalnya lusin jauh lebih murah, otomatis lusin 30.000. 30.000. Ini sudah dijalankan berapa lama Mbak? Iya, dari 3 tahun itu. 3 tahun itu sudah menjalankan ini. Jadi kalau bisa dibilang setiap bulannya bisa mendapatkan keuntungan berapa dari jualan ini? Kurang lebih biasanya sih sekitar sebulan tuh bisa 5 lusin pengiriman sih. 5 lusin pengiriman dalam 1 bulan. Karena sekarang memang sudah banyak ya ibu-ibu yang benar-benar menggalakkan, memprioritaskan ASI adalah segala-galanya gitu kan. Nah, ini sudah sampai keluar kota atau masih di skup Jakarta, Jabodetabek? Keluar kota waktu itu pernah ada yang minta dikirim ke Kalimantan, tapi memang di ekspedisinya agak kesulitan sih. Tapi ya alhamdulillah sih botolnya sampai dengan baik dan tidak ada satupun yang pecah. Alhamdulillah sih nggak pecah.
Artinya memang sulit sekali mencari botol ASI ini ya waktu itu ya, latar belakangnya seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang setelah 3 tahun berjalan, sudah banyak yang menjual botol-botol seperti ini. Persaingannya juga sulit gitu. Paling lebih kayak sebelumnya dia pernah order di saya, baru ternyata dia jualan juga orang lain, enggak, maksudnya yang merekomendasikan ke orang lain beli di saya lagi gitu. Biasanya sih seperti itu. Jadi dari mulut ke mulut, terus juga di sosial media juga terkadang dipromosikan gitu aja. Untuk si botol-botol ASI ini. Nah, kalau misalnya kita bicara kan apakah Mbak Widuri hanya menjual dalam bentuk botol atau plastik pun juga dijual? Yang enggak, hanya botol aja. Hanya botol aja. Kalau yang kayak alat lainnya kan kayak ada breast pump itu lebih ke masih reseller sih, Mbak. Oh, masih jatuhnya masih sendiri. Tapi kalau misal untuk kayak wadah ASI sendiri hanya botol, tidak ada yang dari plastik. Hanya botol aja, karena kayak lebih lebih efektif. Sudah supply ke salah satu toko bayi gitu, sudah ada. Sudah pernah di ITC Permata Hijau ada. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Oh, masih ya sampai sekarang. Jadi artinya memang buka toko atau mensuplai di sana. Untuk penjualan dari hasil di salah satu toko bayi itu cukup bagus. Lumayan juga, misalnya biasanya 2 bulan sekali mereka stokis. Jadi misalnya sebulan bisa sekitar, tadi yang 5 lusin itu kan yang penjualan online aja, tapi hanya baru 1 toko sih Mbak yang ini ke aku. Jadi biasanya sekitar dia pesen sebulan tuh bisa 10 lusin, nanti 2 bulan lagi udah habis kan, isi lagi, biasanya seperti itu. Nah, kalau pernah nggak kehabisan untuk membeli botol-botol ini sementara permintaan konsumen sudah banyak? Sejauh ini sih belum pernah ya. Jadi artinya memang permintaan juga disesuaikan dengan kondisi yang dari si pabrik, lalu juga disesuaikan dengan permintaan pembeli. Jadi kalau misalnya kira-kira udah dikit lagi habis, ya udah langsung pesan order gitu pabriknya. Gitu. Ya, kalau bicara ASI itu kalau kita perempuan nggak akan pernah bisa berhenti ya Mbak, masih membutuhkan waktu yang lama. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali mengenai dari usahanya Mbak Widuri itu produksi botol ASI. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Widuri mengenai botol ASI. Mbak Widuri juga punya kegiatan lain ya, artinya ini menjadi salah satu keinginan yang pada saat waktu itu tidak ada atau susahnya mencari botol ASI dan akhirnya sekarang berjualan botol ASI. Selain itu Mbak Widuri juga punya kegiatan lain sebagai guru BK ya Mbak? Iya betul. Ceritain dong pengalaman menjadi guru BK menghadapi ini tingkat sekolah SMA. Bagaimana menghadapi anak-anak SMA zaman sekarang? Unik, menarik, terus jadi ngerasa muda terus karena updating sama pergaulan mereka juga mau nggak mau, terus selalu siap jadi pendengar buat mereka. Ya karena terkadang ya bagaimanapun sekarang banyak orang tua yang bekerja juga gitu, terus kadang kita jadi orang tua kedua juga buat mereka, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya di rumah mereka kehilangan orang tua, kemudian di sekolah juga kita sebagai guru kurang aware juga, ya kasihan mereka gitu. Jadi seperti itu. Biasanya permasalahan yang mereka datang ke Mbak Widuri itu biasanya cerita lebih ke mana Mbak? Kalau anak SMA sih kadang complicated juga ya, mereka sudah ya pergaulan, terus terkadang masalah keluarga juga sudah rumit juga buat mereka, terus udah mengenal lawan jenis dan sebagainya,
terus ya. Tapi ya kalau misalnya kita kerasin juga nanti mereka lari gitu, berontak ya. berontak. Jadi kita mesti gimana caranya bisa berdiskusi gitu. Mereka juga bukan anak kecil lagi yang kita bisa marahin di depan umum gitu, lebih ke yang mau kamu seperti apa, enaknya bagaimana. Biasanya sih saya seperti itu kok. Itu untuk anak-anak yang SMA. Tapi rata-rata dari mereka masalah yang sangat krusial itu apa sih, Mbak? Ya kalau yang sering saya hadapin sih ya itu perhatian tadi, karena Perhatian dari kadang tuntutan zaman, tuntutan kehidupan, dan orang tua bekerja sampai mungkin lupa waktu. Biasanya seperti itu, atau enggak background keluarga yang kurang lengkap, terus atau ya itu permasalahan di rumah. Terkadang mereka suka sampai, yang ironisnya sekarang suka saya tanya, kok betah banget sih sekolah sampai sore gitu, percuma Bu, saya pulang juga di rumah nggak ada siapa-siapa, yang seperti itu. Jadi itu sih yang kadang suka ya pelajaran juga buat saya pribadi gitu kan, sebagai orang tua nantinya ya. Kalau sekarang masih baik kita bicara botol ASI, iya. begitu sudah SMA permasalahannya sudah beda, mereka lagi. butuh perhatian yang lebih. Betul. Untuk anak-anak sendiri ya, kalau misalnya kita lihat sekarang perkembangan atau pergaulan gitu ya, Mbak Widuri sebagai guru BK sendiri gitu, artinya sangat menyedihkan mungkin ya, berita yang kita dengar, yang kita lihat, balik lagi masalah hubungan gitu ya kan. Nah kalau dari Mbak Widuri sebagai guru BK gitu, menghadapi itu juga nggak sih dari anak-anak? Ada. Tapi biasanya mereka selama kita masih gini, mereka juga perlu diberi kepercayaan. Dan ada kata kalau misalnya kita terlalu memberikan pagar tanpa ada kepercayaan, mereka malah memberontak ya, mencari jalan di belakang, main di belakang kita gitu. Tapi ketika kita memberikan kepercayaan, mereka bebas cerita sama kita. Di situ biasanya bisa kita selipkan, sebaiknya sih seperti ini, sebaiknya mencoba kamu pikir kalau misalnya kamu begini nanti biasanya sih seperti itu. Kalau misalnya langsung yang saat dia cerita atau dia ini langsung kita cut, atau langsung yang langsung kita nggak percaya sama dia, biasanya nggak bisa diajak kerja sama gitu. Sejauh ini sih seperti itu. Tapi kalau misalnya ibu percaya sama kamu, tapi kita lihat ke depannya kayak gimana ya gitu. Jadi ya kita bisa simpan rahasia mereka, ya biasanya mereka bisa mendengarkan apa saran kita gitu, biasanya seperti itu. Biasanya rata-rata karena mereka juga sudah bisa menganalogi pemikiran-pemikiran, mestinya harus tahu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk mereka. Tapi lagi-lagi adalah lingkungan yang terdekat adalah kan keluarga ya buat mereka, sehingga mereka pun juga merasa kalau keluarganya tidak memperhatikan, siapa lagi yang akan memperhatikan mereka. Itu kan menjadi salah satu yang sekarang ini sudah cukup menjadi permasalahan yang pelik gitu ya. Anak remaja, anak ABG, pergaulan bebas, terus lagi itu narkoba dan lain-lain gitu loh. Kalau Mbak Widuri sendiri gitu ya, kalau misalnya menanamkan apa saja sih kepada anak-anak itu untuk menjadi tuntunan bagi mereka? Yang di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Kalau yang di sekolah yang pastinya ibadahnya, maksudnya tetap kita punya Allah gitu, kita punya Tuhan di mana di saat kita masih, kalau misalnya kamu sholat, kamu ibadah, apapun permasalahan kamu Insya Allah pasti akan kembali gitu kan. Pertama itu. Kemudian yang kedua istilahnya ini aja apa, jujur dan mereka kata ya bisa berusaha jujur untuk diri sendiri, kemudian jujur sama orang lain. Istilahnya dengan kita jujur tidak ada masalah insya Allah gitu kan. Tetap itu yang paling baik. Kemudian terus tetap harus memfilter pergaulan sih sekarang. Bagaimanapun juga kita boleh berteman sama siapa saja, tapi berani bilang enggak, berani menghindar. Maksudnya yang apa yang biasanya kita udah ada di hati nurani kita tuh biasanya kayak nggak bagus nih. Kalau udah ada feeling seperti itu, hindari segera gitu. Biasanya anak-anak. Cuman kan kalau sekarang kita ngeliat perkembangan anak-anak, susahnya anak sekarang adalah untuk mengatakan tidak karena nggak enak, atau sama teman, nanti dan sebagainya. itu
bagaimana kita selaku orang tua gitu ya, mungkin juga bisa di-sharekan nanti untuk sahabat-sahabat Zakat TV yang lain gitu loh. Sebenarnya apa-apa saja sih yang mesti harus diingatkan terus pada anak-anak untuk bisa atau meyakinkan kepada mereka kalau kamu berkata tidak, kamu tidak akan dimusuhi loh. Ya biasanya sih aku bilang ke anak-anak, di saat kamu bertindak coba tetap dipikir baik buruk gitu. Kalau misalnya kamu ngikutin teman, ya paling ya bagaimanapun teman itu di saat kamu jatuh, mereka belum tentu selalu ada buat kamu gitu. Tapi yang tetap yang paling ada ya, maksudnya gini, jangan bergantung sama manusia gitu. Tetap yang dengan kalau kita bergantung sama orang tua pun terkadang kita kecewa dengan orang tua pertama itu. Tapi kamu percaya sama Allah gitu, ibadahnya dan sebagainya. Jadi segala kesulitan pasti ada jalan keluarnya itu sih. Intinya kayak gitu, insya Allah. Lebih kayak gitu sih ke anak-anak sih biasanya. Sama mau, intinya mereka tuh kadang mau butuh pendengar aja biasanya. Paling tidak anak-anak segitu ketika dia berani untuk mengungkapkan pendapat atau terbuka, kita cukup ini juga ya, maksudnya cukup senang juga gitu ya, karena kan selama ini terkadang ada beberapa anak yang memang menutupi masalah-masalah yang terjadi, itu yang sangat susah ya. Mbak Widuri, kita akan bicara lagi mengenai tadi kita sudah ngobrol botol ASI, keperluan untuk bayi sampai keperluan untuk anak SMA. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali lagi dengan Mbak Widuri setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah dan juga masih bersama dengan Mbak Widuri. Mbak, treatment apa saja sih ketika memang anak ini sudah dalam kondisi yang memang bermasalah gitu ya. Kita bicara misalnya narkoba gitu. Biasanya dilakukan sama guru BK itu program-program dan treatmentnya apa saja, Mbak? Biasanya kalau misalnya memang sudah ada yang kita curigai, itu biasanya otomatis kita harus ada laporan ke orang tua. Komunikasi dua arah itu tetap harus ada komunikasi ke orang tua. Karena bagaimanapun kan anak itu hidup di sekolah juga hidup di rumah gitu. Jadi sama-sama kita pihak sekolah dan orang tua sama-sama mencari indikasi-indikasi lain yang mendukung bahwa anak itu memang terindikasi. Kemudian harus ada pemeriksaan ke dokter juga gitu. Kalau misalnya sejauh ini sih lebih ke tes urin, tetapi menurut saya yang lebih validnya itu tes darah. Itu udah itu menurut saya udah lebih akurat gitu. Karena kalau tes urin itu hanya 3 hari 2 hari sudah indikasinya sudah hilang gitu. Tapi kalau tes darah biasanya udah lebih akurat gitu. Kemudian kalau misalnya memang yang sudah benar-benar ketahuan, sebaiknya memang dari pihak, tetap harus dari pihak keluarga yang bicara dari hati ke hati ke anak itu. Bisa jadi memang pertama mungkin orang tua minta maaf. Maksudnya minta maaf dalam arti kata bagaimanapun saling introspeksi. Karena tidak selalu orang tua benar dan tidak selalu anak itu salah gitu. Jadi bisa jadi sejauh ini memang bisa kok sampai anak lost control dan sebagainya. Bagaimanapun pasti ada peran orang tua di situ. Kemudian dari pihak sekolah, ya kita tidak boleh menjas bahwa ini siswa tidak baik gitu. Tapi di situ malah anak itu harus kita rangkul dari arti kata, yuk sama-sama kita berobat, atau enggak sama-sama kita cari solusi bagaimana baiknya gitu. Terus kalau misalnya memang masih bisa dilindungi dari arti kata untuk nama baiknya, biasanya kan kalau hal-hal seperti itu
kasihan nanti ke teman-temannya, maksudnya dia langsung dinilai tidak baik dan sebagainya, padahal belum tentu dia terkena narkoba, bisa jadi karena korban juga. Jadi sebaiknya kita rangkul, cari tahu apa penyebabnya, terus misalnya memang kita tahu siapa dia dapatnya dari mana, bisa kita bantu untuk menghindari gitu sebaiknya. Tapi sih kalau misalnya memang yang sudah maksudnya sudah yang benar-benar parah sekali, ya biasanya memang harus kita ada alih tangan atau rujukan ke yang lebih berkompeten seperti rehabilitasi dan sebagainya. Tapi itu memang harus tetap ada kerjasama antara sekolah dan orang tua gitu. Tapi kalau kondisi seperti itu, untuk masa-masa di sekolahnya apakah dia diberhentikan atau pospon dulu biasanya? Biasanya kalau itu memang harus di kebijakan dari pimpinan. Kalau misalnya di sekolah memang itu ada maksudnya ada peraturan. Gitu, bahwa walaupun misalnya dia ada terbukti membawa pun itu maksudnya di sekolah tidak bisa ada di sekolah lagi gitu, karena tapi biasanya kita akan membantu untuk misalnya merujuk ke rehabilitasi atau enggak membantu untuk misalnya pindah sekolah atau sebagainya seperti itu. Tapi sebelumnya kita diskusi dulu dengan orang tua yang mungkin kondisi penanganan anak itu sudah aman gitu, maksudnya sudah bisa ditangani dengan baik, harus ke rehabilitasi atau kemana gitu. Seperti itu salah satu perlakuan dari sistem sekolah ya terhadap anak-anak yang memang kita nggak bisa bilang bermasalah ya, tapi paling tidak mereka punya masalah yang di luar pergaulan mereka gitu loh. Tapi kalau misalnya sekarang kalau anak SMA semua, sebagian anak SMA yang memang latar belakangnya pergaulan yang sangat saat ini selain narkoba gitu ya, kita juga bisa bilang ya mungkin ekstrimnya pergaulan bebas seperti itu gitu loh. Nah, Mbak Widuri sendiri melihatnya bagaimana sih ironisnya melihat pergaulan bebas sekarang? Kita nggak bisa bilang salahin siapa-siapa ya gitu. Pastinya serem, terus ya menyayangkan sih, karena ya bagaimanapun memang kondisinya mungkin karena berhubungan sama globalisasi gitu kan, visual sudah mudah banget gitu kan, kayak informasi-informasi sudah mudah, jadi kadang itu kesalahan teknologi juga mungkin bisa jadi. Ya balik lagi ke pihak keluarga yang terdekat yang menjadi pondasi anak itu, pihak sekolah yang juga sebenarnya selain di rumah juga anak di sekolah, jadi ya memang tugas orang tua dan guru sih yang harus paling bisa maksudnya bisa memberikan masukan ke anak atau menguatkan bahwa ini salah, ini yang baik, ini yang tidak baik. Seperti itu tetap harus fondasi memang dari keluarga ya. Karena gimana? Jika tidak bisa dengan perkataan, berikan contoh dengan perbuatan dari orang tua. Gitu. Dengan tindakan. Karena kan anak-anak kan memang lebih ke contoh sih. Ya benar. Lebih ke contoh. Kalau hanya dengan omongan misalnya menyuruh sholat tapi orang tuanya tidak pernah melihat orang tua sholat ya nggak ini gitu, anak nggak akan terkena gitu. Sekarang pun media sosial pun yang terjadi sekarang terkadang suka diimplementasikan dengan cara yang salah gitu ya. Secara informasi kita dapat, tapi di sisi lain ternyata masyarakat menangkapnya beda, bahkan melakukan hal yang sama atau malah lebih sadis seperti itu gitu loh. Itu yang sangat ironis kalau kita bicara pergaulan ya anak ABG remaja sekarang ya gitu loh. Benar-benar yang apa yang dia lihat terkadang memicu mereka untuk melakukan itu gitu loh. Sementara ke tingkat jati dirinya mereka memang masih belum kuat gitu ya, apalagi didukung oleh faktor keluarga yang mungkin tidak lengkap tadi, salah satunya seperti itu. Ya, dari pihak keluarga harus ada aturan yang jelas gitu. Ada banyak kata anak jika tidak diizinkan sama sekali untuk menggunakan teknologi juga pasti kasihan karena akan buta teknologi, tapi mungkin diberikan aturan-aturan yang jelas gitu bahwa dan mesti dipantau, harus dalam pengawasan itu harus sekali
sekali gitu. Sampai dia SMA pun misalnya taruhlah kalau bisa ya misalnya memang harus menggunakan internet ya usahakan yang memang di ruang publik dan di keluarga gitu, taruh di ruang TV yang semua bisa melihat. Kalau bisa jangan di kamarnya karena itu orang tua secara tidak langsung untuk mengontrol gitu. Tapi kalau misalnya memang di ruang publik yang memang orang tua melihat kan anak juga di situ ada rambu-rambu sendiri gitu. Seperti itu. Menarik ya Mbak, kita bicara tadi faktor eksternal, artinya pada proses anak sekolah sudah bisa memilih teman yang baik dan benar gitu. Terkadang tidak berani untuk menjadi seorang pemimpin yang mengatakan tidak gitu loh. Itu secara eksternal. Tapi kalau kita balik lagi tadi di pembicaraan awal, kita bicara mengenai faktor internal itu mengenai ASI gitu ya. Kalau menurut saya sebagai bekal dasar buat ya kalau saya pribadi untuk anak-anak saya itu bekal dasar buat anak-anak saya. Paling tidak ikatan batin itu semakin kuat betul. Ya sampai mereka dewasa nanti. Kelihatan sekali untuk daya tahan tubuh gitu. Kebetulan yang anak pertama saya hanya 7 bulan karena sudah hamil di 6 bulan, jadi mau nggak mau harus ASI-nya berhenti dengan sendirinya. Jadi mau nggak mau saya tidak bisa memberikan lagi gitu. Yang kedua sampai mau 2 tahun ini alhamdulillah masih ASI gitu. Dan itu kelihatan banget perbedaan tubuhnya. Itu kalau masih kecil kita bisa melihat secara daya tahan tubuh, tapi begitu kita besar ASI pentingnya paling tidak secara pemikiran mereka gitu loh, mengambil keputusan itu sangat pengaruh dari ASI. Saya percaya seperti itu. Dan yang terakhir adalah ikatan antara ibu dan anak terus semakin kuat. Dan katanya sih pelukan dan belayan itu semakin anak saat kecil sering dipeluk, sering dibelai itu biasanya itu merangsang untuk kekuatan anaknya, batinnya mereka itu artinya bekal mereka sampai nanti merasa bahwa memang orang tuanya ada buat dia. Mbak Widuri, sebenarnya kita harus selesai. Iya ya. Kalau bicarakan anak. Iya benar sih, karena kalau bicara ibu dan anak itu tidak bisa kita pisahkan gitu ya. Artinya sesibuk-sibuknya kita gitu ya, kalau kita pulang ke rumah gimana pun juga harta yang paling berharga adalah anak-anak ya. Pasti mau bicara anak sedih ya. Saya pun masih belajar sih. Iya, tapi memang itu proses kita sebagai ibu, apalagi nanti begitu anak sudah masuk remaja, permasalahannya sudah beda gitu loh. Iya, masalah dewasa permasalahannya juga berbeda. Jadi bukan berarti kalau anak saya semakin besar saya semakin jauh lebih gitu, santai gitu, lebih enak. Tapi ternyata permasalahan yang muncul justru berbeda-beda. Mungkin mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi mengenai anak-anak sampai usia remaja tadi. Insya Allah. Insya Allah. Nah, sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Widuri mengenai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, kita bekali anak kita dengan ASI yang eksklusif, dan faktor eksternal kita pantau terus bagaimana pergaulan mereka di lingkungan luar sana. Saya Regina Citra Arini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.